kalau misalkan orang tua ini suka bingung gitu ya Bu ya. Oke. Ngatur menunya itu yang bikin bingung kita gitu. Ibu bisa kasih nggak contoh menu yang bisa dibuat setiap hari lah buat makanan sehari-hari apa Oke. gitu Bu? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara gaps, maka ada pakemnya yang perlu dijalankan. Tadi kan saya ceritakan protokol banyak tuh. Iya. Mau jalani protokol yang manapun, ada pakemnya yang perlu dijalankan. Yang pertama, kita itu harus menghindari segala sesuatu yang sifatnya inflamatori. Ya, jadi apa? Nasi kalau bisa. Kalau nasinya pelan-pelan ya. Karbo lah. Nggak mau hilang dari nasi lah. Indonesia kalau misalnya lah. sampai masih tetap mau makan nasi pun ya udah makan. Tapi karbo tepung-tepungan yang selain nasi itu di stop. Jadi kalau misalnya mau cheating ya, karena kita orang Indonesia cinta nasi. nasi masih lah nasi. ya. Kentang, ubi, singkong stop. Tepung whatever tepung stop. Ya, karena itu gula semua. Dan ketika makan masuk ke perut ujungnya jadinya gula. Semua jenis tepung ya. Ya, tapi ketika stop itu pasti ada perubahan. Anaknya akan lebih tenang. Ya, itu yang pertama. Iya. Ya. Terus UPF. Ya, ya kalau misalnya anaknya kepengen jajan-jajanan kayak sosis, bakso, bikin lah. Kita perlu juga salah satu pakem gaps itu adalah kaldu. Ya, kaldu itu nggak perlu pakai yang semehong-mehong apa gitu harganya, nggak perlu ya. Salmon. Ya, nggak perlu lah. Salmon kalau beli tulangnya juga murah kakak. Oh iya. Iya, coba deh ke salah satu supermarket gitu. Oh, ada tuh di supermarket. Bener. Oh, aku baru tahu. Tulangnya pun boleh ya. Ya, memang kalau misalnya kaldu kan kita nggak hanya dagingnya toh, jadi tulang semuanya. Tulang, lemak, jeroan semuanya itu boleh. Ya. Malah itu yang sehat. Yes. Ya. At least kalau nggak mau banget mahal, ceker ya tadi dibilang ya. Betul ceker gitu kan. Terus fermentasi. Fermentasi itu wajib. Kalau yang paling gampang ya, cuka apel. Oh ya, cuka apel. Tapi kalau misalnya yang mau staple food dari si Gapsnya itu ada namanya sauerkraut. Itu sauerkraut itu apa sih? Acar. Acar Jerman. Tapi acar orang Indonesia kan beda. Ya, jadi acarnya itu sebenarnya sayurannya bisa macam-macam. Walaupun memang secara ilmiah itu terbukti nih. Fermentasi cabbage, kol ini bisa membantu perbaikan leaky gut lebih cepat. Tapi kalau misalnya mau bikin dari timun, mau bikin dari beet, mau bikin dari apapun itu bisa. Oh iya. Ya, tapi jangan pakai gula dan jangan ada tambahan cuka. Hampir semua fermentasi itu bisa. Ya, itu berarti yogurt bisa. Iya, tapi diutamakan yang non dairy dulu. Oh iya. Karena kalau dairy, anak misalnya yang mengkonsumsinya itu ada lactose intolerant atau misalnya ada sensitif ke kasein dan sebagainya, itu akan menimbulkan reaksi. Sesuai dengan kasusnya. Betul. Jadi lebih fokus ke lactoferment aja. Lactoferment.